Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Persekutuan Remaja Jemaat Kemim Sentrum Air Madidi, baiklah kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Dengan penuh kasih saya mengundang kita untuk berdiri. Dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan Remaja Jemaat Sentrum yang memiliki tekad untuk memelihara keutuhan selaku tubuh Kristus, maka marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dan memaknai panggilan iman untuk melayani Dia. Kita melakukan bersama-sama dari NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Dalam keyakinan akan pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tertakbislah ibadah saat ini. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bahagia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Disilakan duduk. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, di saat ini kembali kami ada dalam satu persekutuan ibadah remaja Jemaat Sentrum. Kami memuji dan mengagungkan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan menganugerahkan kami ruang dan waktu untuk sama-sama dalam satu persekutuan ini. Kami sadar Tuhan, ada begitu banyak kelemahan, keberdosaan kami, baik yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Dan di saat ini lagi, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi satu pedoman hidup kami
dalam menjalankan tugas dan panggilan untuk melayani Engkau. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, di dalam persekutuan dengan anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 25, ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang dan sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup. Kita sambut dengan Kidung Jemaat Sabdamu Abadi.
Damu abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Persekutuan Remaja Jemaat Sentrum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang minggu ini kita merenungkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46 dalam tema melayani sesama berarti melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi seorang Kristen adalah lebih dari sekedar memeluk satu agama di antara banyak agama yang lain. Menjadi seorang Kristen sesungguhnya adalah sebuah kehormatan bagi kita. Tetapi pun sekaligus menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Setiap orang yang mengenakan identitas ini harus menyadari bahwa kepadanya diberikan sebuah identitas dengan nama pribadi yang melekat kepadanya. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus berarti dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus ini harus nyata di dalam hidup setiap hari, yakni di dalam tingkah laku kita sebagai orang percaya yang menyebut diri sebagai orang Kristen. Sebuah tanggung jawab yang sangat besar, sebuah tanggung jawab yang sangat mulia. Sekalipun saudara-saudara kita mengakui bahwa ternyata tidak semua orang Kristen mengemban dan memaknai tanggung jawab yang besar ini. Di dalamnya ada pembina remaja, tetapi juga anggota remaja Kristen. Hal ini bukan terutama berkaitan dengan kehadiran kita di dalam ibadah-ibadah di gereja, termasuk yang kita lakukan secara online seperti hari ini. Tetapi saudara-saudara berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan sesudah kita beribadah. Ada pemahaman yang mengatakan begini, kalau dalam persekutuan ibadah, orang hidup suci. Tetapi di luar ibadah, orang hidup ruci. Tetapi juga ada pemahaman-pemahaman yang keliru, yang mengatakan bahwa karena orang masih muda, masih remaja. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Masa remaja adalah masa yang sangat-sangat didambakan oleh semua orang. Karena masa remaja adalah hanya satu kali dalam kehidupan. Ada anak-anak remaja yang berpikir hidup sepuas-puasnya dan hidup sebuas-buasnya. Sehingga banyak anak-anak remaja yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak anak-anak muda yang jatuh dalam kejahatan. Tetapi juga ada pemahaman dari anak-anak remaja bahwa itu pelayanan terhadap sesama adalah tugas dan tanggung jawab pelayan khusus. Apakah dia sebagai seorang samas, penatua, guru agama, pendeta, UPK, dan komisi. Jadi adalah tugas dan tanggung jawab mereka, bukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai anak-anak remaja. Yang pada akhirnya saudara-saudara, tidak sedikit remaja yang gagal menyatakan hidup untuk melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 berisi tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Secara khusus dalam pasalnya yang ke-25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Secara khusus hal ini menunjukkan tentang apa yang akan terjadi pada semua orang di akhir zaman. Semua orang akan dikumpulkan di hadapan Allah. Semua orang akan dihimpunkan sebagai satu persekutuan, sebagai bangsa yang dipanggil untuk menghadap takhta pengadilan Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan semua orang bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang tua, tetapi di dalamnya juga adalah anak-anak, termasuk di dalamnya adalah remaja. Pada hari penghakiman, semua orang akan dikumpulkan di hadapan anak manusia yang akan datang dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dan ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Pada bagian inilah anak manusia yang menunjuk pada Yesus Kristus sendiri ditunjukkan bukan sebagai seorang bayi kecil yang datang di kandang Bethlehem, tetapi dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua orang. Apa yang akan terjadi pada hari penghakiman itu adalah pemisahan dan pembedaan. Sama seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Domba-domba menunjuk pada orang-orang yang melakukan kebenaran. Mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka, yakni hidup yang kekal. Sedangkan kambing-kambing menunjuk pada orang-orang fasik yang tidak melakukan kebenaran. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal dan binasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat bayangkan penghakiman Allah sungguh mengerikan. Dalam penggambaran tentang apa yang akan terjadi pada penghakiman akhir, orang-orang yang benar ditempatkan di sebelah kanan Anak Manusia, sedangkan orang-orang yang tidak benar ditempatkan di sebelah kiri. Perbuatan-perbuatan mereka ditunjukkan dan dinyatakan secara terbuka kepada mereka. Demikian juga apa yang akan mereka terima masing-masing pada hari penghakiman. Dari pembacaan firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan betapa kontrasnya perbedaan di antara kedua kelompok ini. Kepada mereka yang hidup dalam kebenaran, Sang Raja akan memanggil mereka, "Marilah, hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan Allah." Tetapi bagi mereka yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan, maka di sana dikatakan, "Enyalah iblis, enyalah kamu di hadapanku. Engkau akan menerima penghukuman sebagai orang-orang yang terkutuk." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa orang-orang benar itu yang dikatakan domba-domba itu, mereka akan menikmati keselamatan abadi? Mereka akan menikmati kehidupan yang kekal. Dalam bagian firman ini dikatakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku berada di penjara, kamu mengunjungi aku." Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang benar tersebut nampaknya kecil. Namun di sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, justru hal-hal itulah yang dilakukan oleh Yesus, dan hal-hal itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Selama pelayanan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus menekankan perasaan dan tindakan yang didasarkan pada kasih
belas kasihan, dan kemurahan. Tidak heran bila Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya melakukan apa yang sama yang Yesus sudah lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahkan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya semua orang percaya. Saudara dan saya, pembina remaja maupun anak-anak remaja, adik-adik remaja, menambahkan untuk menikmati kehidupan yang kekal, menambahkan keselamatan. Maka hal-hal yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan ini, marilah kita menjadi domba-domba yang benar, orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Maukah kita menjadi pembina dan remaja Kristen yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan identitas sebagai orang yang percaya. Layanilah sesama di masa-masa sulit karena pandemi virus corona ini. Maka kita terpanggil untuk menyatakan buah iman dan keselamatan yang telah kita terima di dalam hidup sehari-hari, bahkan melalui tindakan yang paling kecil sekalipun. Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada kita yang terus merindukan untuk melayani Tuhan dalam panggilan kehidupan kita, baik kita sebagai pembina remaja maupun kita sebagai adik-adik remaja. Jadilah teladan dalam iman, dalam pelayanan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita akan memberikan persembahan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48b. Setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita akan melakukan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang sujud menyembah-Mu. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih untuk ruang dan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada dalam satu persekutuan yang beribadah. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu di hari ini, yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sebuah kesempatan. Karena kehidupan manusia demikian adanya, maka kami dituntun oleh firman Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selagi kami diberikan kesempatan untuk menikmati hidup untuk memuliakan Tuhan, berkarya dalam pelayanan dan pengabdian, melayani Tuhan,
sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, baik kami sebagai remaja maupun kami sebagai pembina remaja. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami terus dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan dengan menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pelayanan bukan hanya tugas para pendeta, guru agama, penatua, dan semas, tetapi ada tugas dan tanggung jawab bagi semua orang yang percaya kepadamu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu bersama-sama dengan mereka yang boleh menikmati pertambahan usia. Kuduskanlah sukacita iman mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan mereka yang boleh lulus dalam ujian, bahkan naik kelas. Tuhan kiranya akan terus menganugerahkan kekuatan, kemampuan bagi mereka, hikmat dan akal budi kepintaran, sehingga mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan, sehingga sampai saat ini Tuhan, sekalipun kami diperhadapkan dengan pandemi virus corona ini, kami berada dalam keadaan kuat dan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah kami dalam tugas kerja hidup dan pelayanan kami. Berkati kami Tuhan, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai anak-anak remaja dalam studi kami, maupun kami sebagai pembina-pembina remaja. Di dalamnya ada UPK dan komisi, ada penatua, peer, yang terus mendampingi anak-anak remaja dalam pertumbuhan dan perkembangan iman. Engkau juga memberkati program pelayanan yang ada di Jemaat Sentrum, secara khusus program pelayanan remaja yang ada. Diberkatilah kiranya Tuhan, apa yang menjadi program pelayanan mereka, sehingga ini akan meningkatkan mutu pelayanan remaja jemaat, dan agar remaja jemaat semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman. Mereka dapat memahami tugas dan panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapa, Engkau memberkati aktivitas kehidupan Jemaat Sentrum, orang tua, bahkan seluruh pelayan-pelayan khusus diberkati dalam tugas pelayanan, bersama-sama dengan badan pekerja yang ada. Ketua Badan Pekerja, Pendeta Felmi Mawuntusu MTH, diberkati dia dalam pelayanan, agar Jemaat Sentrum semakin berada dalam tingkat kedewasaan iman. Diberkati juga kaum keluarganya, bahkan diberkati seluruh anggota jemaat yang ada. Terima kasih banyak Tuhan, ketika Engkau mendapati ada remaja yang saat ini dalam pergumulan, ketika Engkau mendapati mereka salah arah dan salah cara, Tuhan tuntunlah mereka, kembalikan mereka pada jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, agar mereka tidak tersesat dan disesatkan oleh banyaknya godaan dan cobaan, bahkan penyakit-penyakit masyarakat dewasa ini. Arahkanlah kehidupan anak-anak remaja untuk makin takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa persekutuan kami di saat ini itu senantiasa terus akan memuliakan Tuhan. Berkati kami yang sudah memberi persembahan syukur. Kuduskanlah apa yang sudah kami persembahkan, dan kami mempersembahkan kehidupan kami, kehidupan para remaja, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil kami menopang pemerintah negara dan bangsa kami, yang saat ini Tuhan sedang dan sementara mengusahakan kesejahteraan, kesehatan, keadilan, keamanan di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Terutama ketika kami diperhadapkan dengan pandemi virus corona ini, pemerintah sedang dan sementara mengusahakan semuanya itu untuk memutus mata rantai virus ini. Tolonglah kiranya Tuhan, biar kiranya mereka diberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan, bahkan bersama-sama dengan jajaran pemerintah yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan pedesaan,
bersama-sama dengan masyarakat untuk terus mengambil bagian dalam memutus mata rantai virus ini. Bagi mereka yang saat ini mengalami penderitaan sakit diakibatkan oleh virus ini, biar jamahan tangan kasih Tuhan yang akan menjamah mereka, agar ada kekuatan, ada kesehatan, ada kesembuhan. Pulihkanlah semuanya itu Tuhan. Semuanya bukan kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi. Ini doa dalam syukur dan permohonan kami, yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Sejemput kita berdiri, kita melakukan bersama-sama kumandang hari esok. Hari esok dengan segala harapan, aku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Hari esok dengan segala harapan, dan takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah kita pada saat ini. Disampaikan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.